إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azakumullah, banyak para ulama, salah satunya Fudail bin Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, mengatakan seandainya kami mempunyai doa mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka kami tidak akan berdoa hanya untuk diri kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Seandainya kami memiliki doa mustajabah, akan kami pergunakan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya diberi pemimpin yang baik. Artinya memiliki pemimpin yang baik adalah sebuah nikmat besar, besar sekali. Oleh karena itu, para imam melihat bahwa ini melewati jalan yang panjang dan bukan sembarangan. Ambil contoh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hampir 3 hari tidak tidur. Untuk apa? Untuk berfikir, memilah, memilih, bertanya kepada orang-orang siapa di antara 2 calon ini yang harus diketok palu. Dan ketok palunya ada di beliau, Abdurrahman bin Auf. Yang lain gak ikut-ikutan. Artinya siapa yang akan jadi pemimpin, apakah Utsman bin Affan, apa Ali bin Abi Thalib, terserah Abdurrahman bin Auf. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lain-lain nggak tahu menang, nggak ikut-ikutan. 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena tidak sembarangan. Memilih pemimpin itu nggak boleh orang sembarangan, harus orang yang berilmu, karena nikmat besar. Maka lihat para salaf kita, untuk mendapatkan pemimpin yang baik dengan jalan panjang, berdoa, berakhlak mulia, berakidah sahihah, bertauhid, tidak mudah. Hari ini dianggap sepele. Kalau ingin punya pemimpin yang baik, masuk kamar kecil, bilik pemilihan, coblos gambar di situ. Ini cara katanya untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wahyu dari mana? Ini wahyu dari mana untuk mendapatkan pemimpin yang baik? Dengan cara masuk ke bilik suara, mencoblos gambar. Ini semua orang bisa. Bahkan yang nggak pernah sholat, yang subuh kesiangan mulu, yang ahli bid'ah, yang ahli syirik, bahkan yang kafir, bahkan pelacur, pengedar narkoba, pemabuk, penjudi, semua bisa melakukan ini. Masuk ke bilik suara, nyoblos tanda gambar. Ini cara yang katanya bisa merubah pemimpin kita, nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wahyu dari mana? Ini wahyu dari mana? Mendapatkan pemimpin yang baik dengan cara seperti ini. Tidak syak lagi ini jualannya orang-orang Yahudi, yang ketika ini dijual pertama kali ribuan tahun yang lalu oleh seseorang yang bernama Plato, Demos, Kratos, enggak laku.
nggak laku. Karena memang membohongi orang awam, orang waras dibohongi bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Aneh sekali. Dari mana kekuasaan di tangan rakyat? Ini dibohongi, rakyat dibohongi. Wow, ini semua negara punya rakyat, yang menentukan rakyat, rakyat, rakyat. Slogan doang. Semuanya dia yang ngatur. Ya, lihat yang miskin, yang terjajah, bahkan yang nggak bisa makan, yang nggak bisa nyekolahin anak, rakyat. Sementara slogannya seluruh kekayaan negara milik rakyat, negeri ini milik rakyat. Wow, slogan ini menyenangkan rakyat. Slogannya doang, kenyataan luar biasa. Antum tahu sendiri. Nah, sekarang bandingkan. Negara ini milik saya, ya, kata Raja Fahad misalnya, atau Raja Salman misalnya, atau Raja siapapun ya, Raja Muslim. Kerajaan ini milik saya, milik kami, bukan milik rakyat. Ya, rakyat nggak berhak. Tapi kenyataannya sekolah gratis. Nggak usah warga, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Filipina yang kuliah di situ dibayar. Rumah sakit nggak ada yang bayar, tanpa asuransi, tanpa BPJS. Ya, dengar azan langsung pada ke masjid sholat berjamaah. Sementara slogannya negara adalah milik raja. Pilih yang mana? Mau makan slogan atau ingin betul-betul dimanjakan oleh kerajaan dengan sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan seterusnya? Bandingkan negeri kita, sudah cengap-cengap, darah bercucuran, masih ditanya jaminannya apa, siapa yang jamin? Inna lillahi wal iyadu billah. Ini yang terjadi. Sono, ya, saksi mata saya satu saksi mata, salah satu jamaah saya hilang semalaman, ya, pada bingung nyari. Setiap kali nanya petugas, tersenyum mereka, insya Allah kembali, insya Allah ada. Ya. Besoknya kembali, dia cerita, waktu itu pusing, hampir pingsan, tiba-tiba ada petugas dibawa ke rumah sakit, semuanya ditangani luar biasa. Tidak ditanya keluarga yang mana, yang jamin siapa. Sudah sehat, diantar lagi ke Masjid Nabawi. Ya. Sementara slogannya, negara ini bukan milik rakyat, negara ini milik kerajaan. Kita mau makan slogan yang selama ini membohong-bohongi rakyat. Semuanya atas nama rakyat, demi rakyat, milik rakyat, kekuasaan di tangan rakyat. Nol besar. Tidak ada prakteknya, kecuali sedikit sekali. Tentu kita lebih baik menikmati yang sesungguhnya daripada slogan-slogan itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kita dilarang sombong. Ketika kita mengatakan kalau saya nggak milih, kalau kita nggak milih, nanti pemimpinnya buruk, seolah pilihan kita pasti benar. Bukankah ini sombong? Apakah ketika kita memilih pasti benar? Mana jaminan? Kita milih si A, ternyata si B yang lebih baik. Kita milih si B, ternyata si C yang lebih baik. Maka mengatakan kalau saya tidak milih, berarti saya biarkan keburukan. Ini sombong, sesombong-sombong. Karena sekali lagi, ketika kita milih, bisa benar, bisa salah. Sebagaimana 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, berapa banyak dari antum yang memilih dan kecewa, ternyata salah, ternyata keliru. Maka
alangkah baiknya dan justru seharusnya kita kembali firman Allah. Kita kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, tidak akan, kecuali bangsa itu sendiri yang merubah mereka sendiri. Siapa yang harus dirubah menurut ayat ini? Bangsa. Bangsa itu siapa? Presiden apa rakyat? Tentu rakyat. Maka jika negeri kita ingin baik, rubahlah kita, rubahlah rakyat, jangan merubah pemimpin. Mau diganti lagi, dirubah lagi, diganti lagi, tapi kita masih seperti ini. Masih seperti ini. Yang biasa korupsi kembali korupsi, yang biasa masuk jam 9 padahal mestinya jam setengah 8 ya. Yang biasa pakai pelicin. Maka mau pemimpin sesoleh Umar bin Abdul Aziz, sesoleh Harun Ar-Rasyid, tidak bisa berbuat apa-apa kalau rakyatnya seperti itu. Mana contoh? Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun. Ini pemimpin mulia, para nabi, para rasul. Sanggup berbuat apa? Nggak bisa. Karena apa? Karena bangsanya bangsa kera dan babi. Bangsa Yahudi Bani Israel dicap sebagai bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pelajaran besar bagi kita, jangan berharap dengan perubahan pemimpin, pergantian presiden, jangan berharaplah dengan bergantian rakyat. Alhamdulillah rakyat sekarang sudah tidak seperti rakyat 10 tahun yang lalu. Rakyat sekarang sudah berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi. Alhamdulillah, berharap besar kita. Alhamdulillah rakyat sekarang, rakyat yang sudah berbondong-bondong meninggalkan judi asuransi. Alhamdulillah kita berharap dari situ. Rakyat sekarang alhamdulillah tidak seperti 20 tahun yang lalu. Di pasar, di kantor, di tempat keramaian, rata-rata mereka pakai jilbab. Alhamdulillah kita berharap dari situ. Ketika terdengar azan, rakyat sekarang berbondong-bondong ke masjid, salat berjamaah, kita berharap dari situ, bukan dari pemimpin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.